four, three, two, one. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it. Baru bangun. Minum dulu bentar. Oke, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, hai, Besti. Ini lagi parfum apa enggak ya, nggak tahu. Bunda Z, Pak Deotuk, Randy love you. Ada Kunying juga, ada Bang Bay, tamu aku yang baru hadir. Dan 66 viewer yang lain yang belum aku sebutkan satu persatu. Suara kaca kuat, oke. Kuat, oke. Sekarang gimana? Kuat ya sekarang ya? Oke, welcome buat semua tamu-tamu spesial aku, teman-teman, anak-anak, hello yo people semuanya di tempat terkecuali anak-anak kayak bocah aja ya. Enggak apa-apa lah sekali-kali jadi bocah. Tapi kalian sadar nggak sih memang di sini itu yang tua rasanya kayak bocah. Yang udah tua banget di sini rasanya kayak bayi aja. Karena mungkin dilihat dari mohon maaf ya. Ya kan, kelakuannya masih kayak bocah, kelakuannya masih kayak anak ABG aja. Kadang malahan jauh lebih kayak anak-anak yang baru belasan tahun. Contohnya nih kayak lagi bicara. Oke, welcome ya. Seperti biasa dari radionya New KP dan Drama. Alhamdulillah malam hari ini kembali tercover dari ID 88. Aku siaran lagi untuk hari Kamis. Hari Kamis kan 28 Juli 2022. Mudah-mudahan malam hari ini yang datang penuh dengan keberkahan, nggak kurang nggak lebih selalu aku mendoakan yang terbaik untuk kalian ya. Berlimpah anugerah, berlimpah kesuksesan, berlimpah kenikmatan, berlimpah kebahagiaan, rezeki yang barokah, jangan main greedy ya. Oke. Oke, aku akan ingat-ingat terus itu. Terima kasih buat tamu-tamuku yang udah duduk di kursi. Aku masih punya satu kursi yang kosong. Apakah kalian mau duduk? Yes. Kalau aku mau duduk,
Boleh aku naik? Boleh, silakan. Tetapi mohon maaf ya kalau ternyata ada sedikit terjadi troublemaker, karena seperti yang ada di momen aku, kalian bisa cek di sana tanggal 26, tepatnya di jam 23.00 waktu Indonesia Barat, dan di tanggal 27 waktu 00.00 waktu Indonesia Barat ya. Itu memang sekarang ini kita lagi dalam sistem maintenance ya, lagi dalam perbaikan server, khususnya untuk server Indonesia ya. Kita masuk di dalamnya, dan beberapa teman yang lain, ada Bangladesh, ada Kamboja, ada Sri Lanka, dan kita Indonesia sedang mengalami banyak sekali perbaikan, khususnya untuk penarikan ruby, kemudian untuk transaksi ataupun pengambilan diamond dan lain sebagainya. Untuk saat ini memang lagi sedikit dalam masa trouble. Jadi aku mewakili dari ID 88 mengucapkan banyak beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya mohon maaf lahir batin dunia akhirat deh kalau terjadi suatu kesalahan itu, karena memang bukan kesengajaan, itu memang kita masa dalam perbaikan server ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami di situ ya. Jadi buat kalian yang top up kayaknya memang lagi sedikit trouble untuk transaksinya sih. Gitu. Yang udah top up yang udah top up, ada yang mau dilempar nggak di sini? Tema malam hari ini apa, Cia? Tema malam hari ini aku sengaja mengambil tema berbeda sedikit dari yang kemarin ya. Kayaknya kemarin tuh banyak sarkasnya ya, banyak energi yang dikeluarkan, bahkan mereka harus gontok-gontokan karena mendebatkan sebuah permasalahan yang pernah ada habisnya. Kalau ngomongin masalah penipu ya udah, namanya juga penipu ya, tapi kita skip deh ya. Kita nggak usah ngomongin masalah penipu. Sekarang kita ngebahas tema kita. Boleh Bang Bay lempar mantan? Sini dilempar ke sini aku tampak ya. Hari ini kita temanya adalah, aku kepengen share gitu sama teman-teman semuanya. Sama nggak sih pendapatnya, atau mungkin kalian punya versi sendiri-sendiri ya. Kalau pacaran di dunia halu atau berpasangan di dunia halu itu sama nggak sih kayak di virtual gitu? Sama nggak sih kayak di real gitu? Sama enggaknya nanti kita akan cari tahu nih, apakah kalian punya pendapat yang berbeda ataukah memiliki selera sendiri. Aku juga nggak tahu ya. Virtual, real, pacaran selalu berasumsi dengan yang namanya money, ya nggak sih? Duit, dan ujung-ujungnya memang duit segala-galanya gitu. Karena kalau pacaran tanpa duit itu katanya nggak matching. Aduh, nggak matching ada. Artinya sekarang ini apalagi aduh mohon maaf lahir batin kalau ternyata kalian seperti itu ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Kalaupun iya pasti punya alasan gitu. Aku cukup menghargai dan menghormati aja sih, karena itu memang penting gitu. Ya udah, aku juga cukup menghargai dan menghormati aja. Cuman kepengen sharing aja gitu. Kenapa seperti itu dan kenapa seperti ini kita. Skincare. Cinta itu butuh skincare, cinta itu butuh materi, cinta itu butuh modal, cinta itu butuh diamond, karena ini virtual ya. Cinta itu butuh kasih sayang yang bentuknya dalam bentuk finansial. Cinta itu tanpa diberikan sedikit kenyamanan kepada pasangan kita dalam bentuk gift-gift yang diberikan, katanya cinta itu nggak akan bisa berbalik ataupun bisa feedback dengan enak. Wow, emang harus begitu ya kalau di virtual ya? Iya sih, ada sebagian banyak yang bilang katanya cinta itu emang harus seperti itu dia. Coba bayangin, sekarang di virtual, apalagi di Helloyo, kalau kamu mau ngajakin pasangan, itu diamond harus minimal itu 50 loh. Kalau nggak 50, kamu nggak bisa ngajakin dia berpasangan. Bukankah itu sebuah modal? Iya, bener juga ya.
tapi aku mau tahu, ya kan, apakah pendapat kalian juga sama kalau cinta itu memang harus berlapiskan dengan modal, kalau cinta itu memang harus diberikan, dibalanskan dengan sebuah materi dan finansial. Aku pengen tahu nih, tapi mungkin bisa jadi ada beberapa teman yang ada di sana yang mungkin kita nggak tahu ya. Ada juga yang benar-benar tulus gitu loh. Cinta itu tidak membutuhkan materi. Yang penting kalian sudah menerapkan rasa percaya diri, rasa kejujuran, ya kan, saling mengasihi, melengkapi. Itu udah cukup kok. Karena buat aku itu yang penting. Ini masih virtual, cu, katanya gitu. Ini masih virtual, cu, gitu. Jadi cukuplah dengan saling menjaga kepercayaan dulu. Kecuali nanti kalau di real baru nih duitnya kan aku hambur-hamburkan untuk pasangan aku. Ah, yang benar, serius. Iya. Ntar kalau udah ketemu baru deh. Kamu mau minta apa aja ya? Aku bakal kasih. Tapi untuk sekarang ini aku pengen mencoba, pengen tahu, mempelajari hubungan kita tuh mau seperti apa sih gitu. Ya kalau wanita yang mau digituin sih ada juga sih, ya aja gitu. Tapi ada bagian banyak dari kita, kayaknya 89% atau lebih daripada itu, enggak lah. Harus dengan perbanyak dulu dengan jumlah skincare yang aku punya. Bisa nggak kamu bayar dengan itu? Ya kan? Wanita itu butuh kecantikan, wanita itu butuh kebersihan, wanita itu butuh semua itu. Jadi kalau cowok kita nggak mau kasih, ya udah nggak usah. Kan kita virtual, kita nggak bisa ngejajanin dia beli cilok, kita nggak bisa ngejajanin dia beli bakso. Jadi ya cukup dengan memberikan transfer, kemudian kita bisa belanja kosmetik buat kita. Ada yang sebagian kayak kita. Kalau Cia gimana, Cia? Jangan ngomongin orang lain, coba kamu kayak gimana? Oh iya, gue jawab ya. Kalau Cia mah yang penting kalau transfer cukup buat beli beras aja, nggak usah buat skincare sih. Cukup buat beli beras buat makan anak-anak, alhamdulillah. Jangan main gredi ya Cia. Iya, pade gue nggak main gredi kok, serius. Kok jadinya ke gredi lagi. Oke, di sini aku udah punya tamu, ada Bunda Z di kursi nomor 2. Alhamdulillah, aku kedatangan tamu spesial aku. Ini adalah sesosok ibu, sesosok senior yang sudah kawakan. Selain itu dia adalah pamong ya buat aku pribadi, dan mungkin kalian sependapat ya, beliau bisa memberikan kontribusi yang terbaik banget. Nggak cuman hal yang berbau materi, finansial dan lain sebagainya, tapi dia bisa menenangkan hati kita. Dia bisa memberikan petunjuk, bahkan saran yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Coba deh kamu dekat sama Bunda Zi, kamu pasti akan merasakan hal yang sama. Serius, aku nggak bohong. Dan di kursi nomor 3 ini bestie aku, love you. Hai, selamat malam sayang. Ini adalah seorang ladies, dan dia juga boleh dibilang kalau di Helloyang ini super kawakan juga sih. Sudah pemain lama lah ya, boleh dibilang seperti itu. Dan dia mahir sekali untuk memerankan sebuah karakter dalam sebuah drama. Terus dia juga hebatnya nih, bisa gampang banget mengambil hati para laki-laki dengan mudah dengan suara keindahannya. Luar biasa, wedidaw. Hampir semua perempuan itu kalah dengan triknya dia. Kadang aku suka ngikutin sih cara dia. Oh, berarti kalau mau berbicara dengan lawan bicara tuh harus dengan seperti ini. Aku sedikit diam-diam belajar sama dia, serius. Keren. Dia seorang co-host hebat juga, dan dia jago banget loh untuk mengalahkan sebuah medan perperangan, ya kan, untuk dia bisa mengkondisikan diri. Pokoknya dia keren. Oke, di nomor 3 aku punya seorang senior juga. Mungkin di sini baru ya, tapi jangan salah, biarpun dia baru tapi dia itu hebat banget loh. Ilmu public speakingnya keren ya, ilmu kedewasaannya, sosialisasinya keren banget. Bahkan dia itu
Kalau buat aku pribadi ya, dia bisa menjadi penasehat terbaik buat aku. Biarpun kadang-kadang kalau lagi ngebucin galaunya minta ampun ya, kayak bocil ya, tapi skip lah, semua orang pasti merasakan hal itu. Nah, di sini yang ingin aku pertanyakan, apakah karena gara-gara bucin sifat dewasa kita jadi kekanak-kanakan? Sifat yang tadinya kita terlihat berwibawa, berkarismatik, super duper cool, gara-gara bermain dengan bucin, itu tidak terlihat lagi loh di mata seorang lelaki maupun perempuannya. Kekanak-kanakannya kelihatan, ya kan? Ibaratnya kalau orang itu, orang bodohnya terlihat bodoh gitu loh. Nggak tahu kenapa. Ya coba nanti kita tanyakan di sini ya. Bahkan sampai ada loh yang di sini tuh menghabiskan uang begitu banyak banget untuk bucin-bucin dia. Ayah, top up. Tahu deh, dia langsung di top up ini si pacarnya ya kan. Lagi, ayah, aku mau kasih bulan. Dia langsung dikirim tring, akan deh nyampe ke sana. Oh, subhanallah, kalau punya pacar kayak gitu seneng banget ya. Di kursi nomor 5 aku punya Randy. Kelakuan dari dulu sampai sekarang gak pernah ada bedanya ya, selalu menjadi seorang single yang suka banget mencari room-room random dan suka banget hobinya di-kick sama orang ya. Tapi ujung-ujungnya dibalik lagi ke room gue. Ya, katanya nggak ada room lain lagi selain roomnya Cia yang mau menampung dia kan. Yang lain nggak ada yang mau menampung. Coba kalau di room lain di-kick dia. Tapi kalau di roomku, aku sayang-sayang, aku jagain, aku anggap dia itu sebagai ya temanku lah gitu. Anggap gak tuh. Di kursi nomor 8 ini ada tamu aku nih. Nah, ini tamu ini nih yang spesial yang ingin aku ajak bicara sih ya, karena aku baru coba aku tengok kepo-kepo dikit ah. Kepo dikit tuh kan, bukan teman kan? Bukan teman. Di sini pun dia belum punya pasangan. Nggak tahu alasannya kenapa. Nanti kita tanyakan bareng-barengnya. Hai Bang Bay. On mic dong please. Halo. Kasih ya. Hai, kamu mengenal aku atau kita memang belum berkenalan atau kita pura-pura sok kenal sok dekat atau mau kayak gimana nih? Aduh, aku nggak tahu. Aku baru gabung ke sini kan. Aku tadi nyari di random. Iya kah? Oke, berarti kalau kayak gitu ya, jumpa perdana aja deh. Salam kenal aja buat kamu ya, Bay. Iya kayaknya. Assalamualaikum. Dan malam hari ini aku ambil tema cinta skincare. Kamu gimana, setuju nggak perempuan kita berpasangan dengan pasangan kita ini memang membutuhkan model? Setuju nggak nih? Kalau setuju, nanti bagi share-nya sama kita semua ya. Barangkali mungkin kamu juga punya pasangan yang seperti itu ataupun berbeda kita. Hai, ada kursi nomor 7 yang belum aku sebut ya. Ini adalah Bang Kunying. Ini juga temen waduh, dicipok tuh sama si ya sayang. Bang Kunying ini juga teman terbaik aku ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Selalu menjadi yang terbaik ya. Menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, bijaksana, selalu membantu, selalu menolong, selalu bergotong royong. Gitu dia. Sering rajin kasih Cia pulsa, asik. Itu yang gue demen dari Bang Kunying, selalu kasih Cia pulsa juga. Oke. Baiklah, aku mau ajakin teman-teman nih, kita ada 2 kursi. Yuk, yang mau naik dan duduk di kursi 1 dan kursi kok dibuka lah. Bener tuh kan? Bener loh, aku nggak bisa buka. Bisa. Rada-rada trouble deh pokoknya. Kalau terjadi jaringan yang nggak bersahabat, mohon dimaklumi ya. Sekali lagi mohon dimaklumi karena memang keterbatasan keadaan. Saat ini kita masih dalam proses maintenance gitu. Oke teman-teman yang mau naik silakan naik. Aku mau tanya nih, aku tanya dulu sama bestie aku di kursi nomor 3. Aku mau nanya, modal untuk berpacaran
di dalam dunia virtual itu harus kudu wajib dan penting gak sih kalau kita membutuhkan sebuah materi diamond lah ya di sini lah ya, atau ruby dan lain semacamnya gitulah. Wah. Assalamualaikum. Story nggak kak? Aku sama Ica soalnya. Enggak ya? Wah deh keren, naik semuanya. Naik ya kan? Di dunia virtual pentingkah sebuah kontribusi ya pastinya? Kontribusi diamond kah? Atau kontribusi pulsa? Pentingkah itu bagi seorang perempuan? Bagi saya penting, karena ketika kita itu berpacaran sama seorang cowok gitu di sini ya kan, kita butuhnya itu apa sih? Perhatian kak. Dan berkontribusi itu salah satu, kalau menurut saya ya, mungkin tidak semua wanita sama berpendapat sama seperti saya. Ini kan yang versinya yes ya, penting karena apa? Itu kayak peka gitu. Laki-laki tuh kok peka banget ya gitu, ngerti banget apa maunya kita gitu. Kayak misalkan, duh kuat aku ini kayaknya mau habis deh, terus dia dengan entengnya misalkan, iya kah, nomor kamu berapa biar aku tembak dari sini. Duh tuh itu pengertian banget tuh kak gitu, walaupun kita nggak minta gitu, kayak gitu kecil tapi berharga banget tuh nanti kalau ada di kita. Bahkan ada beberapa yang dia tidak akan pernah memberi kontribusi apapun, hanya sebuah cinta. Is bullshit ya kalau menurut aku, dan saya tidak suka cowok seperti itu sih. Nggak tahu, tipe orang itu beda-beda ya kak ya. Karena kalau saya sih tidak selalu ingin diberi, tidak. Padahal saya tuh kalau laki-laki ini peka, saya lebih jauh 2 kali lebih peka dari dia gitu. Dia ibaratnya dia memberi roti, saya akan memberikan pizza untuk dia gitu. Itu yang akan saya lakukan. Misalkan kayak ada kan pacar saya misalkan, kau pengen main greedy sayang? Iya. Dus aku diisiin misalkan kak, diisiin 200. Itu next saya ada rezeki, saya bakal ngisiin dia tanpa dia tahu gitu. Itu yang saya lakukan, karena saya tipe kalau orang yang suka berbalas budi walaupun orang tidak minta dibalas gitu. Walaupun itu sama pacar sendiri ya. Gitu sih kalau aku kak. Penting banget ya, karena bener jujur kita nggak munafik, jadi perempuan nggak munafik ya, para laki-laki nggak munafik kita suka kok dikasih gitu, karena pemberian kalian hai para laki-laki itu kayak sebuah bukti perhatian gitu sama kita, tuh kayak sebuah bukti kepedulian sama kita gitu, bukan karena cewek matre. Ada cewek matre itu nggak ada. Cewek itu berpikir lebih realistis gitu tentang cowok ini tahu nggak sih apa maunya saya, lebih ke situ sih, bukan ke karena dia matre ya. Kalau matre mah nggak milih nggak milih lu misalkan gitu. Kalau saya misalkan dikatain, lu matre ya, kalau gue matre nggak milih lu, gue milih orang kaya bukan milih lu gitu, kayak gitu kan gitu kan. Makanya untuk beberapa cowok yang di sini sebisa mungkin hargai perempuan kalian selagi ada. Maksudnya hargai itu gini ya, perhatian waktu, perhatian apa yang dia inginkan. Ya walaupun tidak bermain greedy nggak apa-apa, kalau dilarang tidak bermain greedy pun tidak apa-apa ya, kayak Pak Deutuk itu kan melarang ya kan, nggak apa-apa. Tapi untuk kontribusi lainnya mungkin Pak Deutuk kan menjamin, misalkan kalau misalnya Pak Deutuk ini pacaran sama ya saya nih, yes, kok nggak usah main greedy ya? Iya, aku nggak akan main greedy. Tapi mungkin kontribusi Pak Deutuk tuh ada di hal-hal lain. Mungkin dia akan mentransfer yes untuk bentuk apa mungkin kayak gitu. Karena ya itu juga suatu bentuk pengertian, kepedulian sih gitu. Tidak monoton harus diamond sih kalau di sini menurut aku. Iya, artinya gitu. Berarti memang butuh modal ya. Modal. Walaupun itu baru pacaran ya, karena di pacaran itu terkadang wanita tuh bisa melihat bagaimana nantinya jika saya bersuamikan dia. Itu yang laki-laki lupa itu, bahwa tidak laki-laki pelit yang wanita inginkan gitu, karena dari pacaran itu sudah bisa terlihat bagaimana ya nanti kalau saya hidup sama dia.
Kalau dia seperti ini, aduh matilah aku. Kalau dia pelit seperti ini, aduh seperti apalah aku kayak gitu. Itu kayak apa ya, kayak pemikiran kedepannya itu kalau pacaran sih. Pacaran pelit atau pacaran nggak pelit itu bisa jadi pertimbangan untuk jenjang selanjutnya sih. Kalau yes ya gitu, karena tidak semua orang sama. Tuh. Setuju banget ya, setuju. Berarti sedikit ada kemiripan di antara kita. Memang kita membutuhkan sebuah modal gitu. Tapi nggak tahu nih teman-teman yang lain kayak gimana? Apakah kalian sama sependapat atau berbeda? Atau cinta ya cinta, jangan samakan cinta dengan uang dong gitu. Mungkin bukan masalah nominal yang dimaksud di sini, tapi tingkat keloyalan. Ya kan, loyal itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk sikap, bisa berbentuk waktu dan lain sebagainya, energi, ya kan, pikiran dan lain sebagainya. Jadi memang butuh keloyalan yang seperti itu ya. Jangankan berpasangan, mungkin dengan teman pun, dengan family-nya sendiri juga butuh itu semua gitu. Jadi wajar lah gitu. Oke, aku mau nanya sama si jago penakluk wanita deh di sini, ada Randy. Coba Randy, kalau menurut kamu perlu dimodali nggak tuh cewek-cewek yang kamu pacarin? Randy, Parkun dia. Ren. Suara kecil. Cek kecil ya. Aman nggak suara? Bentar, aku gedein mode musik. Bentar. Gedein mode musik. Ya. Ya. Kalau menurut aku sih sebetulnya wanita itu ya emang harus begitu, karena emang kodratnya wanita itu ya pengen dimanja, pengen diperhatiin gitu. Ya kalau misalnya ada cowok yang seperti Ayam bilang tadi, ya emang artinya cowok itu memang pengertian. Ya kalau gue sih oke-oke aja, nggak masalah gitu, karena nggak ada cewek yang matre, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masalahnya bukan ceweknya yang matre, kalau guanya yang nggak punya apa yang harus gua kasih gitu ya, makanya gua nggak punya pasangan sampai sekarang di Haye ini ya. Sien kale. Hai Mama Ica. Bohong banget kamu Ren, kalau kamu nggak punya pasangan. Bohong banget. Tuh yang di bawah tuh pada ketawa semua. Bohong katanya tuh. Oke, buat 10 viewer khususnya buat cewek-cewek ya di bawah. Randy bilang kayak gitu, setuju nggak? Oke, Mama Ca. Gini, ya soalnya gua sih seneng sama satu lirik lagu itu yang gimana ini. Judulnya gua nggak tahu apa yang. Nyanyi coba. Jangan cintai aku apa adanya. Nah itu yang pas, itu yang benar itu. Jangan cintai aku apa adanya. Terus mencintaimu harus dengan apa dong? Gini, tuntutlah sesuatu biar kita maju ke depan. Nah itu loh, itu yang pas betul itu buat cewek itu sebetulnya. Harus nuntut ke cowoknya. Nggak tahu, itu lagu lama itu. Harus nuntut cewek itu. Oh, oke tuh Angelina tuh. Good katanya. Oke, Mama Ica, kamu mau ini apa? Mau curhat apa? Ayo. Ayo Mama Ica. On mic. Alah, kok berdua toh? Ini lagi acara ini. Ayo nggak apa-apa kalau mau curhat-curhat aja. Masalah cowok kamu. Oh, oke. Ya udah, kita panggil teman-teman yang lain ya. Coba siapa lagi di bawah yang pengen naik? Nanti kita bantu naikkan ya. Seperti apa sikap kamu kalau ternyata kamu memiliki pasangan yang ternyata apa adanya, bukan ada apanya gitu.
mau menerima dia nggak? Atau mungkin udah ketahuan kelihatan banyak gimmick yang nggak baiknya, terus kamu tinggalin tapi pelan-pelan dengan cara meninggalkan dia pelan-pelan. Oke, oke, bestie nggak apa-apa. Oke, aku panggil ya. Coba di bawah. Hai. Yang ada di bawah Anjeli, ada Sobri juga. Anjeli, hai. Hai. Angelina, hai. Malam. Sobri, malam Sobri. Ya malam Kak. Ya, apa kabar nih? Sehat semua ya? Sehat. Aku mau nanya nih. Aku boleh nanya nggak nih? Ini datang-datang udah ditanya-tanya. Nggak apa-apa ya? Mudah-mudahan udah nggak ngos-ngosan kan? Udah nggak capek banget kan? Main klik juga nggak terlalu lelah lah ya. Masuk ke roomnya Cia tuh gampang kalau dicari. Cari di jelajah di sana pasti Nggak ketemu yang lelah, namanya. Kak. Cuman event tegang sebelum gitu. cari ditunjukin. Wow, ketegangan apa yang kamu rasakan? Cuman tegang. Mau ditanya apa aku? Kenapa tegang? Relax. Enggak, relax aja. Angelina udah lama bermain Halloween atau belum? Atau baru kemarin sore? Baru sih, yang baru kemarin sore. Maka aku dibawakan Kemana? denger-dengerin dulu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Angelina, kadang kan kita ngeliat nih ya teman-teman kita yang ada di Hello ya tuh pada pacaran kan, berpasang-pasangan gitu kan. Iya nggak Sobri? Iya. Kamu juga lihat kan teman-teman kamu sendiri yang pacaran. Jangan-jangan kamu sendiri pacaran. Nah, pada saat kalian berpacaran seperti itu nih sama pasangan kamu nih, kamu ngerasa nggak sih kalau pasangan kamu atau diri kamu sendiri itu kamu butuh modal untuk itu gitu lah. Betul banget Oke, Kak. aku mau tanya siapa dulu? Setuju apa enggak nih? Oke. Sobri dulu deh kayaknya yang langsung jawab butuh banget. Coba Sobri, seperti apa kebutuhan modal yang kamu inginkan untuk pasangan kamu sendiri? Karena sebagai lelaki harus membantu pasanganmu sendiri lah. Oke. Modal besarnya juga banyak. Keluarga sih. Maaf ya lagi pilek. Tapi Sobri, kamu baru 2 hari loh, tapi kamu udah hebat ya mengeluarkan banyak modal di virtual. Gimana ceritanya? Gimana ya? Saya aja nggak tahu nih. Oh, aku tahu di sini. Karena si Sobri ternyata punya akun yang lain ya. Udah jawab iya, biar cepet. Ya gitu. Cepet Ya, selesai masalah. Ya. Artinya Sobri setuju banget ya kalau perempuan itu butuh kontribusi ya. Kalau perempuan, ya gimana Cak? Iya nggak Sobri? Kamu tuh sangat ngerti banget perasaan perempuan. Kalau perempuan itu butuh pulsa, kalau perempuan itu butuh disayang dengan kontribusi yang harus kamu berikan buat dia gitu. Kamu ikhlas nggak kalau ngasih kayak gitu? Ntar jangan-jangan kamu gondok lagi. Kalau ikhlas ya ikhlas lah Kak. Kalau dia mau minta kembali ya nggak usah. Saya udah minta juga dia minta kembali ya. Oke, Cak. Tarik kembali nggak? Serius? Nanti ditarik kembali. Ada nih Kak. Terus lah. Clara aku turunkan 1 boleh ya Clara ya? Nanti ditarik kembali, ditagih lagi. Enggak ya? Enggak ya, kalau yang udah diberi nggak mungkin diminta lagi ya. Ya aman. Aman ya, yakin ya. Oke, bagus dong kalau kayak gitu ya. Memang apalagi di dalam ini mohon maaf nih ya yang muslim ya, kalau di agama Islam itu bahkan memberi itu tidak, kalau bisa jangan sampai terlihat, dan memberi itu tidak untuk meminta, itu tidak diperbolehkan ya. Artinya kalau meminta berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Tapi aku percaya Sobri nggak kayak gitu ya Sob ya, ikhlas ya Sob. Oke, kalau buat Angelina sepakat ya, butuh modal ya sayangnya, butuh ya.
Weh, Angelina kabur. Dia tuh kabur kemana? Hai Nita. Nita. Aku selamat Malam. Anita mau gabung share nggak nih? Kita ngobrolin masalah pacaran yang bermodal atau tidak harus bermodal. Yang penting kita saling mencintai aja deh, saling menyayangi aja deh satu sama lain. Kalau untuk Nita sih di saat ini butuh pacar yang bermodal. Kalau dulu sayang-sayangan aja gitu, udah gimana ya, kemakan sayang doang itu nggak kenyang atau nggak, kalau dipikir sekarang ya nggak ada gunanya gitu loh. Nah udah kesininya umur juga udah kayak udah bertambah gitulah ya. Jadi mikir kita harus ada pasangan yang bisa feedback, bukan hanya kita yang wanita membantu, tapi yang prianya juga harus membantu dong gitu. Hai sayang. Mana sayang kamu mana? Mana? Itu. Ayo. Kenal. Oke, ya udah sekalian deh. Ini mumpung ada pasangan. Mereka pasangan. Ini cocok banget nggak? Apakah sama jawaban Nita dengan pasangannya? Bener nggak? Jadi kalau aku panggil pacar kamu siapa sayang? Panggil pacar kamu apa? Nando. Oh Nan, oke. Bang Nan on mic please. Hai Bang Nan. Hai, assalamualaikum. Selamat malam, Kak Cia. Bukan lagi, suaranya lembut kali. Bang Nan mau nanya nih, bener nggak, setuju nggak kalau perempuan itu butuh kontribusi dari pasangannya? Setuju sih. Karena itu kan untuk kita juga sih. Lebih tepatnya. Iya kah? Ya dong. Oh, wow. Jadi selama kalian pacaran, kontribusi apa yang membuat pasangan kamu tetap bertahan sama kamu? Aku tidak menyebutkan tingkat nominalnya ya, janganlah sebutkan tingkat nominalnya, tapi kalau keloyalan yang seperti apa? Oke gini Kak Cia, kalau untuk pacaran sih kita enggak ya, tapi kita berkomitmen tetap kayak gini aja, kita nggak pacaran, jadi istilahnya tetap bersama kayak gini. Nanti ujungnya serius gitu loh, nggak mau pacaran gitu. Gimana sih? Ya nggak sih? Sebentar, emang ada hubungannya yang begitu ya? Gini bang, aku konsepnya nggak berteman aja, berteman dekat, tapi aku cuma satu orang aja yang bener-bener dekat gitu loh. Nggak semua cowok aku terima gitu. Bukannya gini. Nanya aja sama dia sendiri sih. Bukannya gini, kan kita kan ada rasa gitu, rasa cinta. Sementara kan cinta itu nggak akan ada artinya kalau tanpa ikatan gitu. Artinya kan kalian bilang aku cinta kamu cinta aku, tapi nggak ada ikatan gitu. Gimana ya? Mungkin pola pikir orang beda-beda ya bang ya. Kita juga udah setuju dengan kesepakatan kita seperti ini. Kalau abang sama cewek lain itu mungkin beda sendiri gitu loh. Itu yang ngasih Nanda. Sayang. Ya, gini loh bang. Lebih ke pemikirannya tuh lebih ke berkomitmen gitu. Ke depannya bagaimana, seperti apa, dan tujuan di akhir tahun gitu kan. Di akhir tahun tuh harusnya seperti itu gitu. Oh, komitmennya akhir tahun. Semoga di akhir tahun nanti infonya nggak tertulis vakum gitu bang ya. Enggak juga sih. Enggak, aku juga nggak pernah vakum sih. Ini perlu dibahas juga ya. Kalau kalian misalkan, oke lah, anggaplah kalian mohon maaf nih kalau yang tidak berjodoh. Kenapa sih endingnya selalu bilang vakum? Kenapa sih endingnya selalu bilang aku mau
dari zaman sekolah juga ya, kita kalau dari zaman kita kenalan makan bakso bareng, itu uang jajan sekolah juga dihabis itu Kak Cia. Apalagi Kemudian sekarang ya, waktu Pak, naik angkot bareng kan gak mungkin bayar masing-masing toh, tetap aja tadi dulu bayarin meskipun ternyata putus ya. pasti butuh Pak De ya, butuh modal ya. Iya benar. Apalagi biarpun murah juga Oyo butuh modal ya Pak De. Kita mau ngapel itu kita butuh namanya modal bensin. Kemudian dulu waktu Pak De masih zaman bujang ini ya, jalan-jalan main segala macam semua butuh modal tuh, nggak ada yang gratis. Kalau kita naik angkot kita nggak bayar nanti diturunin di tengah jalan sama supirnya. Ya kemudian jalan kemarin saat mau nikah juga ya tetap aja kita butuh modal, meskipun kita menghubungi keluarga, meskipun kita menghubungi ya teman-teman dekat ya. Untuk pesta kan butuh modal, nggak mungkin pesta nggak pakai modal. Nah kemudian juga meskipun dulu kita cuma tukang parkir ya, dulu Pak De ini tukang parkir loh Kak Cia, pengamen, tukang parkir, iya. Jadi Pak De ini dulu tukang parkir, pengamen, kemudian juga kena angkot sudah pernah Pak De jalanin semua. Sambil kuliah, belum itu masih super ya. Karena zaman dulu itu memang susah ya, apalagi pas waktu zaman masih kuliah itu. Tadi dulu kan kuliahnya di BL, itu kebutuhannya besar, teman-teman kuliah itu pada zamannya pakai mobil Baleno, Pak De dulu naik angkot. Kemudian kita kuliah kan harus sampai selesai tuh, akhirnya Pak De ngamen jadi kena angkot, kemudian juga ya jadi tukang parkir karena namanya kuliah harus selesai. Nah, setelah Pak De selesai kuliah, kemudian kita kenalan nih sama cewek, mau nikah juga kita butuh modal, kita kerja, kita harus punya kerjaan, mau penghasilannya berapa aja yang penting kita kerja, penghasilan 1.000, 2.000, 3.000 pulang ada uang yang dibawa untuk belanja, untuk makan dan lain-lain ya. Nah kemudian setelah semuanya kemudian baru bisa kita hidup layak. Alhamdulillah sekarang hidup layak meskipun sudah nggak bersamanya lagi. Nah, jadi memang modal itu ya penting, dan modal utama itu ya benar itu nafas ya. Kita harus sehat dulu. Kalau kita sehat kita bisa kerja, kita bisa nyari nafkah, kita bisa berjuang siang jadi malam, malam jadi siang. Kita cari yang namanya rupiah itu untuk nanti beli kebutuhan yang namanya beras, minyak goreng, kemudian juga beli bumbu dapur, gas, LPG, karena semuanya nggak ada yang gratis termasuk bayar listrik. Jadi memang kerja itu nomor satu, dan kerja yang halal, jangan kerja yang haram. Apalagi kalau sekarang kita misalnya pacaran di virtual, ya pacaran di virtual juga kita butuh modal tuh, minimalnya kita butuh modal kuota, itu paling minimal. Gimana kita bisa menghubungi pasangan kalau kita nggak punya kuota? Gimana kita bisa main Hello Yo kalau kita nggak punya kuota? Nah, kemudian juga nebeng wifi Pak De. wifi. Aduh, dong. Ya intinya memang kita kalau untuk modal ya, skincare tadi untuk memenuhi kebutuhan misalnya calon pasangan kita, ya yang utama kita harus bekerja dong, kita harus nyari nafkah, beneran deh itu. Gak mungkin uang itu jatuh sendiri dari langit kalau kita tanpa usaha. Mau kita doa pagi, siang, sore, malam, ya Allah jatuhkan uangmu dari langit ya Allah, gak akan jatuh uang itu kalau kita nggak kerja. Tapi kita kerja baru kita berdoa, baru kita pasrah. Ya Allah berikanlah jalan keluar ya Allah, hamba ini butuh rezeki, hamba ini mau nikah ya Allah gitu ya. Hamba ini mau nikah ya Allah. Murah ya Pak De. Ya benar sekali.
benar sekali. Jadi kita harus bekerja. Itu syarat utama kalau mau pacaran, maupun di aplikasi Helloyo ya, aplikasi virtual. Kalau kita tanpa modal, ya nggak mungkin jalan. Nggak mungkin kita mau ngisiin pulsa kita minta mak sama orang tua kan. Aku mau ngisiin pulsa calon istri aku, kan nggak mungkin, malu. Nah, Malu? kemudian juga kita nggak mungkin kita minta tolong misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup juga, kita ngutang-ngutang tetangga kan, nggak mungkin. Ya tetap kita hidup di dunia real, kita butuh rupiah, kita butuh yang namanya uang. Kita tiap hari mau makan, kita tiap hari mau minum, dari melek mata kita bangun itu kita mau makan. Nah, jadi kita berbicara logis, nggak ada namanya cinta itu tanpa materi. Jadi kalau kita hidup di hutan rimba, kita hidup kita berburu, bertani sendiri, nah itu mungkin bisa seperti itu. Nah, ya itu kalau pendapat Pak Ade sih, meskipun pendapatnya agak-agak aneh gitu ya. Oke, terima kasih Kak Cia. Tadi ini Pak De, Baik. ada yang nanya Pak De ini udah punya pasangan apa belum gitu bisa ngomong begini. Jadi buat informasi aja, Pak De ini udah punya pasangan di real. Nah, terus ceritanya pasangannya dipulangkan ke orang tuanya karena kan udah dipesenin sama Pak De. Ini ada duit, tolong dihabisin, jangan pulang sebelum habis. Pulang, tapi nggak habis, dipulang ke orang tuanya sama Pak De. Aduh. Udah sekalian Pak De buka bandrol di sini ya. Ya buat kalian yang jomblo-jomblo silakan pasang bandrol ya. Siapa tahu dengan acara ini, setelah ini kalian bisa ketemu dengan pasangannya masing-masing ya. Ya kenalan dulu lah. Gitu. Selanjutnya nggak tahu deh, terserah kalian. Buat teman-teman yang ada di Aku bawah, pasang bandrol Pak De. buat teman-teman yang ada di bawah, hai. Boleh tapping boleh lah, silakan tapping. Kalau mau naik pun tapping juga boleh, nanti kita naikin ya. Aku mau tanya nih, untuk versi percintaan di Helloyo ini menurut Bunda Z, aku penasaran ya, gimana seorang tokoh seperti Bunda Z untuk menanggapi hal ini. Coba Bunda Z, mohon maaf, bantu di share dong. Menurut Bunda seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Parmi? Gak ada suara ya? Gak ada suara? Ada. Ya. Oh, Aman Bunda. Bunda ditanya gitu malah bingung. Bunda mau jawab apa? Kalau Bunda gak pernah pacaran di virtual di sini gitu ya. Tapi gak apa-apa Bunda insyaallah. sebagai penasehat. Ya udah, ayolah Bunda, gas. Ya tapi kalau menurut Bunda ya, menurut penglihatan dari ini menurut Bunda, tentu pacaran di virtual maupun di real itu semua perlu juga ya. Kalau contohnya kalau di dunia virtual, kita pacaran di dunia virtual, kita nggak punya biaya, contohnya untuk beli pulsa aja kan nggak jalan, satu off satu on. Kalau nggak ada pulsanya kan untuk main buka Helloyo-nya contohnya gitu kan, itu untuk di dunia virtual. Jadi menurut Bunda circle itu perlu ya, untuk real maupun itu perlu biaya. Nggak ada sih ceritanya pacaran nggak pakai biaya, walaupun zaman dulu zaman sekarang pasti pakai. Iya, anggaplah kayak buat semacam buat birokrasinya lah ya Bunda ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh aja kalau di dunia virtual di sini ya, di Helloyo contohnya, kalau kita nggak ada dana, nggak ada biaya, nggak jadi itu nggak jalan, karena mereka masing-masing saling membutuhkan ya. Contohnya pulsa untuk kota kan untuk bisa menyambung satu dengan lain. Kalau nggak ada pulsa, nggak ada kuota kan nggak jalan, satu off mati gitu ya. Jadi kalau memang untuk yang di dunia virtual itu ya, kalau bisa orang berpacaran ya saling mendukung lah. Kalau si A nggak ada pulsa, si B ada pulsa, ya si B bantu si A. Begitu sebaliknya, si A nggak ada pulsa, si B ada pulsa, bantu
itu sebaliknya gitu, jadi saling mendukung. Kalau mau awet, kalau mau menurut pandangan bunda, kalau mau eh, katanya apa tuh yang patah-patah putus-putus itu ya, mungkin salah satunya akibatnya itu nggak ada gitu ya, nggak ada biaya, nggak ada dana gitu kali ya. Karena bunda nggak tahu sih gimana sih cara pacaran di Hello Ya. Ada pasangan bunda tuh, tapi ya itu sama-sama cewek kan ya. Berapa lama nggak ini ya, jadi nggak tahu tuh gimana caranya. Nanti nanti ya, intinya orang berpacaran tuh perlu singkah berbiaya itu aja ya. Kalau nggak ada biayanya, nggak ada singkahnya, mungkin pincang sebelah gitu kan, pincang sebelah nggak jalan. Nah, kayaknya gitu ya Kak Cia. Bunda nggak tahu sih gimana sih cara pacaran di virtual gitu ya. Tapi dari apa namanya, member-membernya Bunda tuh, anak didiknya Bunda lah ya, kebanyakan itu yang mereka juga punya pasangan, kan suka curhat nih ke Bunda. Apa ya? Banyak nggak nih dari sebagian member-membernya Bunda yang mengalami hal yang sama yang seperti dirasakan sama kita-kita di sini? Berarti memang setuju ya, sepakat ya, memang modal itu penting banget gitu. Coba aku mau tanya Cepi deh, Cepi. Cepi mau nyanyi dulu kayaknya nih. Tadi minta kok nggak bisa gabung ya. Cepi mau nyanyi nih kayaknya nih. Cepi nyanyi dulu dong, Cep. Aku mau curhat, Kak. Oh, kamu mau curhat? Ya udah. Aku tarik nafas dulu ya. Aku gak tahu mulai dari mana. Kenapa sih setiap aku udah mulai menjalani jalan yang serius, kenapa aku bilang disakiti, Kak? Tapi kalau misalnya laki-laki itu yang serius, aku selalu bawa bercanda. Suaranya digedein lagi, sayang. Tengok, aku gak mau dari mana mulainya. Intinya
bikin kalian kaget. Aku kayak gini. Makanya tuh aku udah gak kuat. Oke. Semangat ya Cepi ya. Kita nggak akan pernah menanyakan sesuatu hal yang memang sepertinya kamu nggak mau bercerita kepada kita. Yang penting kamu di sini, kamu udah lega, kamu udah ngeluarin unek-unek kamu sudah merasa tidak terbebani lagi. Itu yang penting gitu. Jadi setelah ini semangat, kamu pasti bisa Cepi. Apapun dibalik semua permasalahan dengan siapapun yang sekarang ini sedang kamu hadapi, kita nggak pernah tahu ya. Ibu Jessica, tapi aku berharap kamu pasti bisa untuk bangkit lagi ya. Sedih boleh nggak sih? Kayaknya sedih semua boleh lah. Namanya orang sedih kok nggak boleh sedih? Boleh kita sedih, tapi jangan kelamaan ya sayang. Dikasih batas waktu sedihnya. Kesedihan akan membawa sebuah penyakit. Bangkit, hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Suatu permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Mana yang terbaik buat kamu? Yang pasti, apapun yang akan kita lakukan itu akan ada konsekuensinya, baik ataupun buruk. Dan kita itu pastinya sudah harus siap ya. Itu prinsip satu lagi, beda hari beda cerita. Tidak semua hari itu ceritanya sama. Kalaupun saat ini kamu terpuruk, percayalah mungkin esok ada kebahagiaan untuk kamu Cep gitu. Tapi aku ini sebenarnya hubungan sama Cep itu bukan hubungan yang sekedar ya Kak dan yang lainnya. Sekedekatan emosional, kedekatan apapun saya tuh sama dia tuh paham banget. Habis ini ya Kak, janji akan urus semuanya. Gak usah nangis. Jelek. Makin jelek, gak males aku. Iya, karena setahu aku kalau melihat Cepi yang selalu ceria, bahagia, bikin konyol, bikin ketawa, selalu bersandiwara, bikin baper orang, bikin orang tertawa, ya kan? Tahu aku. Jadi cepatlah sayang, yuk, semangat yuk. Jangan terlalu lama sedihnya ya. Yang lain ada yang mau nambahin, kasih motivasi buat si Cepi? Boleh? Nita mungkin, atau kursi nomor Bunda Z mungkin mau kasih semangat? Ada